Hai anak-anak, salam jumpa lagi dengan saya Ibu Nia dalam pelajaran agama. Untuk kali ini, pelajaran kelas 4 materi yang kedua, lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Semoga anak-anak semuanya bisa belajar dengan baik. Mari kita mulai belajarnya. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mulai pelajaran kita yang kedua tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Tujuan kita belajar hal ini adalah yang pertama, kita memahami atas anugerah Allah berupa lingkungan yang harus kita pelihara dan kita kembangkan. Yang kedua, kita bisa memahami dan menjelaskan hubungan antara lingkungan dengan kebiasaan-kebiasaan manusia. Yang ketiga, kita bisa mensyukuri bahwa Allah telah menyediakan segala kebutuhan kita melalui alam ciptaannya. Yang keempat, kita bisa memahami dan mensyukuri bahwa alam mendukung perkembangan kita sebagai perempuan atau laki-laki. Marilah kita mulai mengenal apa itu lingkungan. Lingkungan artinya semua tempat di mana saja kita berada. Lingkungan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah lingkungan alam, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pedesaan, dan lingkungan perkotaan. Baik, kita akan segera mengenal lingkungan alam. Lingkungan alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Allah memberikan kepada kita manusia untuk memeliharanya dan mengembangkannya sesuai keperluan manusia itu sendiri. Alam semesta juga menyediakan seluruh kebutuhan untuk hidup manusia, antara lain berupa apapun yang dihasilkan oleh alam berupa makanan, sampai pada makanan yang sudah jadi sekalipun, yang sudah dikemas sekalipun, itu semua berasal dari alam. Manusia mengolahnya dibentuk sedemikian rupa dengan berbagai rasa dan akhirnya bisa kita nikmati, bisa mengembangkan dengan sehat tubuh kita. Demikian juga dengan minuman. Segala macam minuman bahan dasarnya adalah air. Dan dari mana air didapat? Alam yang sudah menyimpan begitu banyak air berlimpah di bawah sana yang akhirnya diambil oleh manusia untuk diolah menjadi berbagai minuman. Berikutnya adalah lingkungan pedesaan. Ayo, siapa di antara kamu yang pernah mengunjungi desa? Wah, kalau ada di antara kamu pasti tahu dong bedanya suasana di desa dan di kota seperti apa. Ini lingkungan pedesaan kalau kita menjumpai alamnya yang begitu asri dan juga orang-orangnya. Seperti apa sih ciri-ciri khasnya lingkungan pedesaan? Antara lain, satu, masih banyak lahan persawahan dan perkebunan. Yang kedua, masyarakatnya masih memiliki perasaan kerjasama dan juga sikap gotong royong yang masih sangat kuat. Kemudian udaranya masih bersih, jauh dari polusi. Kemudian cuacanya sejuk, enak ya. Masyarakatnya pun hidupnya masih sederhana loh. Kemudian ini dia lingkungan perkotaan. Saat ini kalian, murid-murid ibu, pasti banyak yang tinggalnya di daerah perkotaan, apalagi metropolitan seperti Jakarta dan sekitarnya. Seperti apa sih bedanya dengan lingkungan pedesaan? Ini dia. Yang pertama, banyak pusat perbelanjaan. Wah, pasti kamu kalau weekend atau sering kali kamu meluangkan waktu untuk mengunjungi pusat perbelanjaan. Mall-mall berdiri megah, keren di mana-mana kan. Kemudian yang kedua, ciri khasnya perkotaan itu rumah-rumah penduduk itu sangat padat. Oh, berdempet-dempetan ya. Kemudian banyak juga tempat hiburan, tempat kalian bisa bermain, melepaskan lelah setelah kalian belajar ya. Pastilah kamu mengunjungi tempat-tempat kan di mana ada
untuk kamu menghibur diri bersenang-senang gitu ya, bersama teman atau bersama keluarga. Berikutnya banyak pilihan sarana transportasi, bahkan bisa diakses 24 jam nih kalau di kota seperti Jakarta ya. Kamu bebas memilih mau naik apa saja ada di sini. Kemudian yang berikutnya, masyarakatnya cenderung individualistik. Kadang ada mengistilahkan lu gue gitu ya. Baik, berikutnya lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama seseorang, kita semua ini memperoleh pendidikan loh. Orang tua yang mengajari, orang tua tidak hanya sekedar menjadi orang tua yang melahirkan, merawat kita, tapi juga dia adalah guru yang pertama dalam hidup kita, mengajarkan banyak hal kepada kita sejak kita masih kecil sampai saat ini. Berikutnya, pembentukan watak dan perilaku anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Anak misalnya menjadi anak yang sabar, anak yang patuh, anak yang rajin, atau sebaliknya itu tergantung juga dari pola yang diberikan oleh orang tua dalam mengasuh kalian. Berikutnya adalah lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat anak untuk mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman. Di sekolah kita bisa belajar bersama guru, bapak ibu, staf karyawan juga. Kemudian ada juga teman-teman yang kita jumpai di sekolah. Bersama mereka kita berkembang ilmu pengetahuan dan pengalaman kita. Seringkali orang mengistilahkan sekolah itu sebagai rumah kedua kita. Berikut kita belajar dalam kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Kita akan melihat bersama seperti apakah perkembangan Yesus pada masa itu dengan lingkungan sekitarnya yang juga mendukung perkembangan Yesus. Orang tua Yesus memiliki kebiasaan mengajak Yesus ke Yerusalem tiap-tiap tahun untuk mengikuti hari raya Paskah. Ketika berumur 12 tahun, Yesus bersoal jawab dengan alim ulama di Bait Allah. Hebat ya, masih usia-usia, kalau sekarang sekolah mungkin masih SD. Yesus sudah berbicara banyak hal tentang isi kitab suci, bahkan bisa bertanya jawab dengan mereka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan mereka-mereka yang sangat paham tentang kitab suci dan tradisi Yahudi. Berikut Yesus semakin tumbuh besar dan bertambah hikmatnya dalam pengasuhan Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Kalian nanti bisa buka kitab sucimu dan baca secara teliti kisah Yesus berada di Bait Allah pada usia 12 tahun, dimana pada waktu itu sempat tertinggal ya, papa mamanya sudah pergi, Yesusnya belum ikut, dan ternyata ditemukan di Bait Allah sedang bertanya jawab dengan orang-orang ahli-ahli Taurat dan alim ulama lainnya. Wow, luar biasa ya, cerdas juga Yesus, hebat. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah tadi lingkungan itu sangat mempengaruhi perkembangan diri kita sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam hal apa? Sifat dan karakter kita. Kalau misalnya ada di antara kita yang dibesarkan tinggal di daerah perkotaan, pasti sifat dan karakter kita berbeda dengan teman-teman kita yang dilahirkan, tinggal, dan dibesarkan di daerah pedesaan. Nah, itu tadi berpengaruh juga pada sifat karakter kita sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Anak-anak, demikian tadi yang dapat kita pelajari tentang lingkungan yang begitu banyak pengaruhnya terhadap perkembangan kita. Semoga kalian berkembang menjadi pribadi laki-laki dan perempuan dengan sifat dan karakter yang baik sesuai dengan lingkungan tempat kalian dibesarkan. Ambillah hal-hal positif dari lingkungan sekitar untuk perkembangan dirimu.
diri kita semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Semoga pelajaran ini semakin membuat kita bersyukur bahwa lingkungan sekitar kita sangat memberikan andil dalam hidup kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Bye bye.